Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya Wista Wardana. Kali ini saya kembali lagi dengan review laptop baru lagi yang mana masih di keluarga HP 14s. Kemarin saya sudah mereview HP 14s versi entry level yang menggunakan AMD Athlon Silver, dan yang kali ini saya akan mereview seri tertingginya. Jadi HP 14s seri tertingginya yang sudah menggunakan prosesor 8 core 16 thread. Laptop apakah itu? Jadi ini adalah laptop HP 14s FQ1036AU. Review lengkapnya tetap stay tune di video ini. Seperti biasa, kita akan awali reviewnya dari segi desain dan form factornya. Jadi untuk desain dan form factornya, ini adalah laptop seri 14s yang keempat yang saya review, dimana desain dari laptop ini seperti biasa, desainnya adalah laptop mainstream. Meski prosesor yang disematkan bukanlah prosesor entry level, jadi desain laptop ini terlihat premium meski pada dasarnya bahan dari laptop ini secara keseluruhan masih menggunakan plastik polikarbonat. Dengan finishing laptop ini yang cukup premium dan berkelas sehingga terlihat mewah, tidak terlalu licin digenggam, namun kesan premium tetap terasa pada laptop ini. Seperti biasa, HP mendapatkan logonya di tengah-tengah cover LCD-nya dengan finishing chrome yang terlihat elegan. Sayangnya hintsnya belum bisa dibuka dengan satu tangan, dan dimensi laptop ini berada di angka 32,4 cm dikali 22,5 cm dengan ketebalannya yang hanya 1,79 cm. Laptop ini mudah digenggam dan dibawa kemana-mana mengingat beratnya yang memang masih kurang dari 2 kg. Seperti namanya HP 14s, maka laptop ini adalah laptop yang memiliki layar 14 inci dengan resolusi yang ada di laptop ini sudah menggunakan resolusi Full HD, refresh rate-nya 60Hz, panelnya IPS, tingkat kecerahannya 250 nits dengan akurasi warnanya yang sayangnya masih di angka 45% NTSC. Bezel layar sudah cukup tipis di bagian kiri dan kanan meski bukan yang paling tipis yang pernah saya lihat, sedangkan bagian atas dan bawahnya masih cukup tebal dengan di atasnya disematkan kamera beresolusi maksimal 720 pixel, 30 fps, 16:9. Kemudian di bezel bagian bawah hanya ada logo HP di tengah-tengahnya. Dari sisi speaker sama dengan HP 14s sebelumnya, di mana diletakkan di atas keyboard dan menembak langsung ke atas sehingga tidak akan berpengaruh pada saat laptop diletakkan di permukaan apapun. Beda halnya dengan laptop lain yang menempatkan speaker yang ada di bagian bawah laptop, yang mana suaranya sangat bergantung dari permukaan tempat laptop tersebut ditaruh. Dari segi suaranya tidak terlalu lantang, namun ya masih nyaring, tapi seperti biasa suara bassnya kurang nendang. Untuk penyimpanan diberikan SSD PCIe NVMe berkapasitas 512 GB dengan kecepatan read-nya ada di angka 1815 MB per second dan write-nya berada di 1345 MB per second. Tidak ada slot SSD NVMe tambahan, namun ada space untuk menempatkan SSD SATA 2,5 in yang sama seperti kelas entry levelnya. Keyboard standar yang disematkan di sini sudah ada backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menekan tombol F5. Travel distance keyboard kurang dalam namun masih nyaman digunakan dengan ukuran tombol yang cukup besar dan jarak yang cukup jauh antar tombol sehingga terhindar dari typo. Touchpad terletak di tengah-tengah spacebar dengan ukuran tidak terlalu besar, namun anehnya dari seri yang ini HP meniadakan dedicated button untuk klik kiri dan kanannya, padahal dari seri HP 14s yang lain malah sebaliknya.
namun tetap nyaman digunakan dan ukuran touchpadnya juga cukup besar dan sudah mendukung multi touch gesture hingga 4 jari. Tombol on off terletak terpisah dari keyboard seperti biasa dan berada di pojok kiri atas bersebelahan dengan posisi speaker. Tentunya ini adalah ciri khas dari desain laptop HP 14S. Bisa dibilang laptop ini sudah memiliki port yang sudah lengkap, di mana hanya ada SD card reader dan lampu indikator saja. Semuanya ditumpuk di sebelah kanan yang memang hal yang kurang nyaman bagi saya secara pribadi atau mungkin beberapa orang yang sering menggunakan mouse. Jadi di sebelah kanan ditumpuk dari yang pertama ada DC in, habis itu ada HDMI, habis itu ada 2 kali USB Type A 3.2 dan 1 kali USB Type C, dan yang terakhir ada audio jack combo 3,5 mm. Sejujurnya HP benar-benar perlu untuk memperhatikan letak port I/O nya ini sehingga lebih nyaman digunakan bagi para user yang akan lebih sering menggunakan mouse pada saat menggunakan laptop ini. Dibekali baterai yang tidak besar, cuma 41 Wh sama seperti seri yang lainnya, dan dengan VGA integrated pastinya membuat laptop ini akan lebih hemat untuk urusan daya. Dari segi adapter juga masih sama, tidak ada perbedaan dengan seri yang lain. Berikut juga dari sisi lubang intake udara maupun lubang exhaust yang ada di laptop ini. Yang menjadi poin menarik di laptop ini adalah dari segi dapur pacunya, yang mana laptop ini sudah menggunakan prosesor AMD 5000 series Lucene, yaitu AMD Ryzen 7 5700U, fabrikasinya 7 nanometer, TDP 15 watt, 8 core 16 thread seperti yang saya bilang di awal video, dengan base clocknya berada di 1,8 GHz dan boost clocknya hingga 4,3 GHz. Ini adalah salah satu prosesor terbaru keluaran AMD, namun masih menggunakan arsitektur Zen 2. Meski masih menggunakan arsitektur Zen 2, namun banyaknya core yang ada di prosesor ini tentunya akan mendongkrak performa daripada laptop ini, apalagi bagi para user yang suka multitasking. AMD Radeon Graphics Vega 8 dengan 512 eksekusi unit yang ada di laptop ini sudah cukup untuk digunakan bermain game meski dengan settingan rata kiri. Namun kembali lagi ke target pasar dari laptop ini, yang mana target pasarnya adalah pekerja kantoran yang suka multitasking dengan mobilitas yang tinggi, sehingga tetap tidak cocok untuk para gamer antusias. Tapi jika sesekali untuk melepas kejenuhan saat bekerja, laptop ini masih bisa diandalkan untuk bermain game. Minimal game yang bisa kita jalankan adalah game-game sekelas Among Us. RAM berkapasitas 8 GB berkecepatan 3200 MHz sudah cukup bagi user yang menjadi target pasar daripada laptop ini. Namun jika user menginginkan upgrade kapasitas RAM di laptop ini masih memungkinkan, meski user harus rela membuang RAM bawaan laptop ini karena keduanya bertipe SODIMM yang bisa dicabut dan diganti dengan RAM yang user beli untuk upgrade daripada kapasitas RAM yang sudah ada di laptop ini. Sisi upgrade-nya sama seperti seri 14S sebelumnya yang sudah saya bilang juga tadi, di mana untuk penyimpanan masih bisa menyematkan SSD SATA 2,5 in dan juga masih bisa upgrade RAM-nya meski kalian harus rela untuk membuang RAM bawaannya karena keduanya sudah dipasang dan bertipe SODIMM. Namun ya tentu lebih bijak lagi opsi upgrade ini bagi orang-orang yang memang membutuhkan performa lebih daripada laptop ini. Mengingat laptop ini sudah memberikan RAM Revolt 8 GB dan SSD yang sudah berkapasitas setengah terabyte, saya rasa cukup untuk bekerja kantoran. Untuk uji performa seperti biasa, pengujian sintetis dengan dua kondisi berbeda menunjukkan performa laptop ini sudah sangat baik dengan skor rata-rata
1215 CB dan skor tertinggi di loop kelima sebesar 1229 CB. Hal yang mengejutkan terjadi pada saat pengujian di kondisi kedua, di mana skor rata-rata yang didapat malah naik di angka 1240 CB atau naik 2%. Dengan skor tertinggi ada di loop kedua dan ketiga dengan skor 1250. Perbedaan performa single core juga hampir tidak ada, sehingga bisa disimpulkan laptop ini memiliki konsistensi performa yang sangat baik dalam kondisi apapun. Jadi user akan selalu mendapatkan performa maksimal. Ini juga menjadi bukti bahwa prosesor AMD Ryzen 5000 series dengan arsitektur yang Zen 2 masih sangat baik dalam hal performa. Namun sejujurnya saya berharap lebih dari Ryzen 7 5700, karena ketika saya bandingkan Ryzen 7 5700U dengan Ryzen 5 5500U di laptop yang pernah saya review sebelumnya, saya mendapatkan hasil yang malah membuat Ryzen 7 ini kalah dengan Ryzen 5. Hal ini bisa saya duga karena hal ini berkaitan dengan build quality dua laptop ini yang berbeda, dimana kita ketahui HP 14S adalah laptop dengan build quality kelas entry level dari HP, sehingga pengelolaan panas laptop ini tidak sebaik seri laptop HP di atasnya. Semisal jika laptop ini seri Pavilion, Envy, dan Spectre yang menggunakan prosesor Ryzen 7 5700U. Tapi jika disuruh memilih, apakah saya akan tetap memilih laptop ini yang ditagai Ryzen 7 daripada Ryzen 5, yang memang karena Ryzen 7 menawarkan jumlah core yang lebih banyak, sehingga akan lebih baik ketika kita gunakan laptop ini untuk kegiatan multitasking. Laptop ini diperuntukkan untuk para pekerja kantoran atau siswa yang memiliki mobilitas tinggi dengan kegiatan multitasking. Mengingat laptop ini memiliki prosesor yang menawarkan jumlah core yang sangat banyak, sehingga cocok digunakan untuk multitasking, meski sesekali bisa digunakan untuk bermain game dengan settingan menyesuaikan. Desain laptop ini juga bagus sehingga terlihat elegan, khas laptop HP 14S. Harga 11 jutaan tentunya masih worth it untuk performa yang ditawarkan dengan desain yang terlihat mewah. Hal yang perlu digarisbawahi bagi saya pribadi hanyalah penempatan port yang tidak tepat seperti biasa untuk semua laptop HP 14S. Mungkin HP memang benar-benar harus merombak seri entry levelnya ini ke depannya, yang mana penempatan portnya saya sarankan untuk bisa ditempatkan di sebelah kiri. Windows 10 original, Office Home Incident 2019 senilai 1,8 juta, Touch HP 15,6 Prelude Top Load, serta DVD Airway Optical Drive eksternal menjadi bonus tambahan yang sangat menggiurkan, di mana hampir tidak ada laptop yang memberikan bonus DVD Airway Optical Drive seperti yang didapat ketika membeli laptop ini. User juga akan dimanjakan dengan adanya garansi resmi 2 tahun dengan perlindungan ADP yang sudah disematkan di laptop ini. Jadi bagaimana? Apakah berminat untuk meminang laptop ini? Silahkan berikan komentar di bawah video ini. Sekian review saya, Mr. Agus dari channel Wista Pardana terkait laptop HP 14S FQ1036AU. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi referensi bagi penonton setia channel saya jika seandainya ingin membeli laptop. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe-nya juga agar saya semakin termotivasi dalam membuat konten ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.